Good morning grade 7 students. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. How are you today? I hope you are in good condition ya. Miss harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. This time we will start to study. Kita akan mulai untuk belajar, but as usually we will pray first ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, thank you Lord for your blessing today. Thank you for your kindness, thank you for your grace, and thank you for everything that you have given us. This time, we will start to study English. Please be with us so we can understand it well. Forgive us from our sin, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Nah, pada kali ini, saat ini, this time, we will learn another part of descriptive text. Kita akan pelajari bagian lain dari descriptive text. Kalau kemarin, last week or last meeting, we already learned about descriptive text about place. Kita udah belajar mengenai descriptive text tentang tempat, place ya. Bagaimana untuk menggambarkan tempat. Tapi kali ini kita akan berfokus ke descriptive text about thing, yaitu menggambarkan tentang benda. Nih, sekarang Miss mau tanya, masih ingat nggak? Do you remember what is descriptive text? Apa itu descriptive text? Descriptive text is a kind of text with a purpose to give information. The context of this kind of text is the description of particular thing, animal, person, and others. Jadi di sini descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan, ya. Tujuannya itu memberikan informasi, ya. Itu kita bisa menggambarkan apa saja sih? Nah, kita bisa menggambarkan people, orang, animals, binatang, things, benda, places, tempat, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, before we continue how to make descriptive text, we have to know the generic structure of descriptive text. Jadi kita harus tahu generic structure-nya, ya. Ada dua hal, ya. Ada dua hal yang kalian harus pahami, yaitu yang pertama, the first one, identification. Identification. Contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, identification itu adalah pembukaannya, perkenalannya tentang objek atau orang, atau tempat, atau binatang, atau apapun yang kalian ingin gambarkan atau deskripsikan. And the second one, dan yang kedua, description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. Jadi yang kedua ini kita menggambarkan sesuatu benda yang kita telah pilih untuk kita gambarkan itu yang berhubungan dengan benda tersebut, apapun yang berhubungan dengan benda tersebut, warnanya, bentuknya, fiturnya, atau lain-lain yang pokoknya berkaitan dengan benda yang ingin kita gambarkan. Jadi ingat ya, ada dua hal yang perlu kalian pahami ya untuk membuat descriptive text, yaitu identification dan description. Nah, di sini Miss akan memberikan tahapan-tahapan untuk membuat descriptive text. How to make descriptive text. Nah, ini kita akan pelajari lagi ya. Untuk lebih mudahnya kalian bisa mengikuti tahapan-tahapan ini. The first one. Yang pertama, choose the object that you want to describe. Tentukan dulu atau pilih dulu objek atau benda apa yang kalian deskripsikan. Nah, kali ini kan kita berfokus pada benda. Jadi, kalian tentukan dulu benda apa yang kalian gambarkan atau deskripsikan. For the example, untuk contohnya, maybe you want to describe handphone. Nah, jadi mungkin kalian ingin menggambarkan handphone, ya HP untuk contohnya. Jadi tentukan dulu apa HP. The second one, yang kedua, pikirkan apa fungsinya
kata kegunaan benda itu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan benda itu? Ya, after you choose the object, you have to know the function of the object. Ya. Kalian harus tahu benda itu fungsinya itu apa? Apa kegunaannya? Apa yang bisa kamu lakukan dengan benda itu? Tadi kan kita sudah pilih HP ya, handphone. We already choose handphone as the example. Jadi ini misalnya saya menggunakan handphone untuk menelepon orang tua saya dan mengabadikan momen. I use the phone to talk to my parents and to take pictures. Ya, ini misalnya kegunaannya ya untuk menelepon orang tua dan juga mengabadikan momen. The third one, yang ketiga, perhatikan benda tersebut dan tulis apa saja yang muncul dalam pikiran ketika melihat benda itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian terjemahkan pemikiran tersebut dalam bahasa Inggris. Setelah kita tentukan objeknya, kita tentukan juga, kita pikirkan fungsinya apa, lalu tulis apa saja yang terlintas di pikir kalian mengenai benda tersebut. Kalau tadi bendanya HP, fungsinya tadi apa? Untuk menelepon orang tua dan mengabadikan momen. Nah, terus tulis lagi, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat handphone tersebut? Misalnya, ya, HP ini bentuknya kotak, warnanya gold. Saya beli HP ini 3 tahun lalu. My phone has rectangle shape. The color is gold. I bought the phone 3 years ago. For example, ya, untuk contohnya. Dan untuk lebih mudahnya, untuk menuliskan apa yang terlintas di pikiran kalian, kalian bisa mengikuti panduan Vosascom. Apa itu Vosascom? What is Vosascom? Nah, Vosascom ini adalah singkatan, ya, yaitu features, fitur atau bagian dari benda tersebut, opinion, pendapat kamu, size, ukuran dari bendanya, age, usia bendanya, shape, bentuk bendanya, color, warna bendanya, original, asal bendanya, material, ya, bahan dari benda tersebut. Nah, ini contohnya saja ya, ini contoh ya. Features, fiturnya, bagian dari benda tersebut. There is a camera on the body. There are fingerprint and speaker on it. Nah, itu fiturnya, fitur-fitur yang ada di dalam HP itu. Jadi ada kameranya di badan handphone tersebut, ada sidik jarinya, fingerprintnya, dan ada speaker. Terus yang kedua, opinion, pendapat kamu. Pendapatmu apa sih? It is dirty, it looks dirty, ya. HP itu kotor, terlihat kotor gitu. Lalu size-nya, ukuran dari benda tersebut. It is slim, ramping ya. HP tersebut ramping. The size is long, 5.5 inches. Ya, size-nya itu panjang, 5,5 inci. Age, usianya, it is old. Shape, bentuknya, it is rectangle or it has rectangle shape. Colornya, warnanya, it is gold. The color is gold. Original, asalnya. It is from my mother or I bought it in Bandung Electronic Center or BEC. Ya. Materialnya, bahannya, it is made of metal. The screen is made of glass. Ini misalnya ya. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir, the last steps, yaitu setelah kita list semuanya ya tentang apa yang kalian pikirkan mengenai benda tersebut, susun list tersebut menjadi kalimat yang baik. Nah, ini contohnya ya. Jadi kan kita sudah list semuanya. Nah, kita buat itu menjadi kalimat yang baik, menjadi satu paragraf yang baik. Ya. One of my favorite things is my phone. I have an old phone. It is a smartphone. I bought it 3 years ago in Bandung Electronic Center or BEC. It is from Xiaomi product. The color of the smartphone is gold. It is 5.5 inches long and slim. It has rectangle shape. It is made of metal and the screen is made of glass. There's a camera, fingerprint, and a speaker on the body. My smartphone has many functions. I use it to send text.
to take pictures and videos, to access internet. I also use it to talk with someone far away. It has a brown case. The case looks dirty because I use it a lot. Ini terjemahannya, telepon genggam favoritku. Satu dari beberapa benda favoritku adalah telepon genggamku. Aku punya sebuah telepon genggam yang sudah tua atau lama. Itu adalah sebuah telepon genggam pintar atau smartphone. Smartphone itu aku beli 3 tahun yang lalu di BEC atau BEC ya. Smartphone itu merupakan produk Xiaomi. Warna smartphone itu kemasan panjang 5,5 inci dan ramping. Ia mempunyai bentuk persegi panjang. Smartphone itu terbuat dari campuran logam dan layarnya terbuat dari kaca. Ada kamera, cetakan sidik jari, dan penguras suara di badannya. Smartphone-ku memiliki banyak fungsi. Aku biasa menggunakannya untuk mengirim pesan, memotret gambar, dan merekam video, mengakses internet, dan lain-lain. Aku juga biasanya menggunakannya untuk berbicara dengan orang yang jauh dariku. Smartphone-ku memiliki tempat alas warna coklat. Alasnya terlihat kotor karena aku sering menggunakannya. Jadi ini adalah terjemahan dari paragraf kita buat. Jadi tolong diingat lagi tahapan-tahapan. Jadi ada 4 tahapnya untuk membuat descriptive text. Ya, yang pertama, choose the product. Ya, pilih produknya. Lalu tentukan atau pikirkan fungsinya, the function of the object or the thing. Ya, selanjutnya apa saja yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat benda tersebut? Bisa menggunakan panduan Fosas.com ya, yang tadi ya. Fosas.com itu apa? Masih ingat? Ada features, opinion, size, age, shape, color, original, and material. Nah, setelah itu setelah sudah di list, susun list tersebut menjadi kalimat yang baik seperti contoh berikut ini yang telah kita baca tadi. Nah, now it's your turn. Sekarang giliranmu. Giliran kalian untuk membuat descriptive text about thing. Choose one thing that you like or you want to describe. Pilih satu benda yang kamu suka atau satu benda yang ingin kamu deskripsikan. Describe the thing by following the instruction about. Gambarkan benda tersebut dengan mengikuti instruksi-instruksi di atas atau perintah-perintah di atas. Make a good description of your thing. Buatlah sebuah deskripsi yang baik dari bendamu itu. Send it to my WhatsApp number today. Kirim itu ke nomor WA saya hari ini. If you have questions, jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan, you can ask to me. Kalian bisa bertanya kepada saya. Jadi di sini sekarang tentukan dulu satu pilihan saja. Ya, satu pilihan saja. Satu benda apa yang ingin kalian deskripsikan? Banyak loh benda-benda di sini. Bisa handphone, laptop, buku, meja, lemari, atau lain-lain. Kalian tentukan dulu, lalu ikuti tahapan tersebut, lalu buatlah itu menjadi kalimat yang baik atau paragraf yang baik. Oke, do you understand about our lesson today? Kalian mengerti tentang pelajaran kita hari ini? I hope you can understand it well. Saya harap kalian bisa memahaminya itu dengan baik. Okay, thank you for your participation. This time we will end our videos. Ya, kita akan mengakhiri video kita pada kali ini. We will pray. Kita akan berdoa. Close your eyes. Let us pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for everything that you have given to us. Thank you to accompany us along this lesson so it can go well. This time we have finished our lesson and we will continue to the next lesson. Please be with us. Forgive us from our sin. In the name of Jesus we pray. Okay, thank you everybody. Have a nice day.